kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan dan yang kami agungkan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Oh haleluya. Shalom shikaramaya. Kasih setiamu Tuhan. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
apapun yang kita alami, ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita angkat hati kita. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Kau tunjukkan Tuhan. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Iya, beri tepuk tangan pujian kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Bapa Allahku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau meliharamu sempurna dan ajaib dalam hidup kami. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus suka sekali dengan anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu tulus dan murni di hadapan Tuhan. Oh, kita punya anak-anak ya. Kita lihat kalau anak-anak kita bersuka cita karena orang tuanya, mereka akan meloncat-loncat ke girangan dan bersorak-sorai. Demikian juga Tuhan suka loh. Kita bersuka cita, kita melompat dan menari buat Tuhan kita. Tuhan, firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin. Mari kita bersuka cita. Kita berikan pujian dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus pokok kita adalah caranya. One, two, three, four. Yes.
Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kitalah orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan terjadi, iya dan amin di dalam hidup kita. Hidupku mengenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kau serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Siapkan hati kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kau serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami hanya menggenapkan apa yang Alkitab-Mu katakan selama kami masih ada di bumi. Biarlah Alkitab kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kemampuan. Kami diberkati, kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ini kita masih di bulan kasih ya. Valentine kemarin tanggal 14. Bukan hanya di tanggal 14 Februari setiap tahunnya kita merayakan Valentine. Orang yang di dalam Kristus adalah orang yang tidak mengkulturkan dalam setiap momen-momen. Tapi orang yang di dalam Kristus selalu punya sikap kebenaran. Pada dasarnya, pada mulanya adalah firman. Firman Alkitab menyatu dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Makanya pada hari ini ya, bagaimana firmannya tentang jatuh cinta. Nah ini dia ya.
Firman-Nya tentang jatuh cinta. Lagunya Dunia ini bilang apa? Jatuh cinta berjuta rasanya, ya loh. Siang malam, apa itu lo amboy rasanya. Nah ini dia. Orang dunia bisa nyanyi jatuh cinta begitu dahsyatnya sampai amboy nikmatnya. Itu kata jatuh cinta. Tapi kalau jatuh dari tangga, nah ini dia, babak belur. Ayo. Tapi kalau jatuh tanpa deposito, hati kita berbunga-bunga. Bener lah? Yes, amin. Kenapa? Prediksinya adalah kenapa? Materi duit. Ayo pilih. Mau jatuh cinta ke Tuhan, jatuh di atas tangga, atau jatuh tempo, dapat deposito. Nah lo, mau yang mana nih? Deposito. Atau jatuh tagihan, kartu kredit. Nah ini stres. Jatuh tagihan rumah, jatuh tagihan motor. Nah ini dia, ya. Jatuh cinta itu berbagai macam rasanya. Makanya cuma katakan begini, iman, pengharapan, kasih. Semuanya diataskan dengan kasih. Jadi tanpa ada kasih, semuanya sia-sia. Apalagi dalam hubungan suami istri, apalagi hubungan dalam bersaudara, hubungan dalam pertemanan. Kita lihat aja. Gak salah dong Alkitab katakan apa? Cinta diikat dengan apa? Mamon. Teman yang datang ke kita karena apa? Mamon? Atau karena fasilitas? Atau karena memang Tuhan udah taruh dan tempatkan di posisi kita. Itu akan teruji. Berjalan dengan waktu, ya. Nah ini kebetulan ada yang menyaksikan live, gitu, Mam Sasa. Saya suka sekali lihat TikToknya kadang bilang begini. Yang menemani di saat 0 sampai di nolkan lagi. Ya, Mam Sasa ini saya ketemu di titik 0. Ketemunya lagi di titik 0 lagi. Mana tuh lagu cintanya? Oh my love, my darling, waduh. Itu nggak tahu sekali. Nana, apa? Film Ghost. Itu Hugos. Nah itu deh, masih apa? Nah, makanya jatuh cinta. Kalau lagu dunianya gini, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Nah itu dia. Yang paling enak itu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan dipikir karena saya jomblo ya nggak apa-apa lah jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tapi kan kita normal butuh pacar, oh nggak apa-apa. Kita butuh berumah tangga, nggak apa-apa. Itu tadi jangan sampai babak belur. Ya nanti lagunya keluarnya begini. Meskipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Nanti dulu beserta Tuhan atau lu nangis bombay? Ya, tapi kalau lagu meskipun aku dalam lembah kekelaman, tapi orang yang punya jatuh cinta ke Tuhan, wah itu pun nggak dilihat dengan waktu, nggak dilihat karena kondisi dan keadaan, masalah datang. Oke, gue terima. Ya toh? Makanya berani nggak kita bisa berkata begini, gue terima tantangan. Belum tentu bisa anak-anak Tuhan bilang gue terima tantangan. Yang ada apa? Gue terima janji Tuhan. Nah, itu dia. Semua orang maunya happy-nya.
prosesnya belum mau. Nah, pada saat kita merasakan kita punya satu hal kebahagiaan dalam love, yaitu kasih sayang, itu istilahnya, itu tadi saya udah bilang kan, kalau orang yang berkasih-kasihan, giliran pacarnya mau datang, gitu, nanti ya aku datang jam 3 siang, pasti tuh wanita nggak laki-laki heboh. Kalau bisa dandanan semaksimal mungkin. Ini bajunya dari mana sih? Bodimu dari mana sih? Nah itu, bener nggak? Tapi kalau jatuh cinta kepada Tuhan, boro-boro gosok gigi, boro-boro bersihin itu kotoran di matanya. Yang mau Tuhan bilang begini, kalau kamu jatuh cinta pada Tuhan pada hari ini, hatimu harus bersih, tulus dan murni di hadapan Tuhan. Ya, makanya apakah kita masih tetap jatuh cinta kepada Tuhan sampai hari ini? Harus ada. Ya, makanya dibilang apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus cinta semua bangsa, semua umat. Makanya jangan kita punya satu momen-momen atau tanggal hari tertentu kita menspesialkan semuanya. Contoh, mau pernikahan, cari tanggal baik, hitung bulannya, hitung tahunnya. Nggak usah, semua di mata Tuhan sama. Ada nggak kita pernah tahu dipanggil Tuhan? Kita tetapkan tanggal kita dipanggil. Nggak ada kan? Nah itu dia. Makanya ini kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. RT 4 R14N R4 14N 14N hari ini. Tuhan bilang begini buat R4. R14N. Ya. Ada banyak plan, ada banyak yang kau rancang. Tapi Tuhan katakan buat engkau R14N, jangan berpatokan dengan apa yang ada dalam diri. Tapi kamu bilang begini, ini yang aku punya Tuhan, hidup untuk menyenangkanmu. Makanya hidupku hanya menyenangkan Tuhan. Rian ini namanya. Hah? Rian kayak. Oh Rian, Kasih oke. kodenya gitu. Jadi Tuhan mau katakan buat engkau Rian R14N, ya, hidupmu hanya cuman berkata, ini aku Tuhan, aku mau lakukan yang terbaik buat hidup. Jadi Tuhan mau katakan setiap apapun progres yang sedang kau rancang ke depan akan terjadi secara dahsyat dan ajaib. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita merayakan cinta kasih dalam setiap kehidupan kita? Nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Nah, makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa mengekspresikan diri kita kepada siapapun juga. Gak memandang kamu dari golongan apa, gak memandang kamu dari suku apa, gak memandang status sosialmu seperti apa, karena semua sama di mata Tuhan, ya. 1 Korintus 13 ayat 13 firman Tuhan katakan begini, demikianlah tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih sesama saudara, kasih sesama teman, kasih sesama lingkungan, ya. Makanya di dalam setiap kita memiliki pelayanan, aktivitas yang kita lakukan berdasarkan kasih daripada Tuhan. Tapi kita harus tetap menjaga bagaimana kita punya sikap, bagaimana kita punya hidup. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan begini, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada kata Valentine. Jadi kalau jatuh cinta adalah apa tadi? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan menciptakan kita karena apa? Tuhan butuh ada satu komunikasi. Kita diciptakan Tuhan sebagai manusia, menjadi manusia yang berbeda di antara yang lain. Manusia yang memiliki satu hal, perasaan. Manusia yang buat diajak berbicara. Nah, kalau mau dilihat, bagaimana kita bisa melihat
dalam ketiga hal tadi, ya, dalam setiap kita menjaga kasih kepada Tuhan. Yang pertama, jaga cinta kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, jaga cinta dengan pasangan. Nah, kalau yang nggak menikah, ya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, bagaimana yang pertama ini adalah Wahyu 3 ayat 15 ayat 16. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Tuhan mau minta bagi setiap kita, apapun yang kita lakukan, harus punya satu semangat. Harus punya kehidupan kita berbeda. Harus punya satu hal perubahan dalam setiap kehidupan pribadi kita kepada Tuhan. Makanya jaga cinta kita kepada Tuhan melalui apa? Kehidupan. Dalam setiap sikap yang kita buat segala apapun juga. Karunia yang kita miliki, tapi tanpa ada cinta, tanpa ada satu tindakan, itu percuma, ya. Makanya kalau mau dilihat kemarin ada ABLM, Anda bertanya, Rasma menjawab, ya. Kalau menyaksikan YouTube saya, itu pasti ada renungan dan pertanyaan podcast seputar orang-orang yang menanyakan tentang kehidupan, ya. Makanya ada satu perkataan di keluar begini, bagaimana kamu bisa menjaga hidupmu, apalagi di dalam pelayananmu sampai hari ini engkau masih tetap setia, bahkan engkau tidak melihat waktu dalam segala apapun juga. Saya cuma bilang begini, ujungnya karena saya cinta ke Tuhan, gitu. Ujungnya karena saya punya kehidupan doa. Dari orang yang dimulai akarnya dalam doa, ada banyak perubahan. Tapi kalau seorang pendoa tidak punya banyak perubahan, perlu pertanyaan. Kemarin datang ke sini ada 2 orang ini. Tuhan lihat masih ada sisi gelap dalam hidupnya. Apalagi dia menyatakan diri seorang pendoa. Tapi kalau seorang pendoa, kenapa kamu tidak jaga perkataan? Kenapa kamu tidak punya tindakan yang benar-benar menunjukkan engkau punya integritas daripada Tuhan? Ya bu, gimana ya, saya masih marah. Apa yang kamu lakukan kegiatan? Dia bilang apa? Nonton film drakor. Oh dia pendoa nonton film drakor. Spirit itu kan akan masuk. Harusnya apa? Tonton dong drama Tuhan Yesus, kan banyak tuh serinya. Atau dengarlah seri-seri khotbah. Jadi semua yang masuk dalam setiap kehidupan kita itu adalah berdasarkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi pada hari ini, ya, buat apapun yang kita lakukan, jangan kita buat kehidupan kita gak menyenangkan hati Tuhan. Makanya yang kedua, bagaimana kita menjaga cinta kasih dengan pasangan, dengan keluarga. Contoh kakak dan adik, ya. Cinta kepada pasangan itu harus dirawat. Ini saya lagi menghadapi konflik dalam kehidupan rumah tangga. Tadi kan saya bilang, awalnya kan enak, jatuh cinta, berjuta rasanya, gitu. Siang malam, apa gitu? Bayang-bayang. Hah? Siang malam terbayang-bayang. Nah, siang malam terbayang-bayang, amboy, rasanya. Wajar. Siapa yang nyanyi ya? Saya lupa. Apa Titi Puspa ya? Oh iya, Titi Puspa. Nah, Titi Puspa itu. Benar, Titi Puspa. Bagaimana rasanya bercinta sampai masuk ke rumah tangga, tapi hitungan 3 bulan baru ketahuan aslinya. Tapi rumah tangga yang kekal di atas 5 tahun. Dia bisa melewati atas 5 tahun, di atas 10 tahun baru itu merasakan ada rasa cinta. Kalau itu di bawah 5 tahun, itu masih datar, ya. Makanya jatuh cinta di atas pasangan harus punya pengertian, harus bisa mengasihi, harus punya satu pemahaman. Bagaimana kamu punya struktur dalam melayani kehidupan rumah tangga. Contoh ya, saya sebagai anak, cinta kasih saya kepada Tuhan dan ke atas orang tua dan di atas saudara-saudara. Nah, bagaimana kita punya pelayanan tapi kita tidak punya cinta di atas Tuhan, tidak punya cinta di atas keluarga, di atas saudara-saudara, itu akan semuanya nol. Makanya orang akan melihat, ya, bagaimana orang ini punya integritas. Ada perkataan yang menyentuh saya, kesaksian ya. Ternyata saya di kota Semarang ini dikenal dengan apa? Baik, tapi galak.
Nah ini dia. Tapi dia bilang galaknya, ya benar. Orang mau ngomongin saya segi apapun, gak akan percaya. Karena apa? Yang saya lakukan hanya karena cinta Tuhan di atas orang-orang yang saya jumpai dan saya temukan. Ada orang lebih suka, udah Bu jangan hilang galaknya. Udah Bu jangan hilang ceplosnya. Karena ibu tambah pendek aling kalau ngomong orang salah ya salah. Tadi gini, cinta bisa nggak ngebongkar keburukannya? Nggak akan bisa orang itu celing. Ada lagi ya, orang nggak cantik, nggak berkelas, belagu lagi. Ya dong, selalu gini, kenapa sih saya yang dijadiin kesaksian? Harusnya bangga loh. Kedua, ngetop. Banyak kan yang orang saya bawa kesaksian, saya panggil saya sudah tiba-tiba nggak akan tersinggung, walaupun ditelanjangin dirinya. Karena apa? Sisi gelapnya itu udah nggak ada. Maka saya akan bilang, maaf bahasa kasar ya, saya ini mantan bajingan, gitu. Tapi yang sudah dirubah oleh Tuhan, bukan mantan preman. Cuma satu hal yang saya tidak bisa lakukan, itu saya dengan Tuhan. Ya. Tapi saya percaya, karena Tuhan cinta ke saya, Tuhan buat saya jatuh cinta sampai hari ini. Saya nggak pernah melepaskan iman saya kepada Tuhan. Saya nggak pernah takut dalam segala apapun setiap kehidupan saya. Jadi buat setiap orang yang ada di tempat ini, kalau yang mengerti, ya pribadi saya dengan Tuhan, dia akan paham. Nah, makanya ada lagu seperti tante saya yang pendeta. Saya lupa lagunya apa gitu. Ya nanti ya saya ingat dulu di memoris karena saya akan bisa catat gitu tuh. Itu lagu lama. Lagu di mana tante saya ciptain lagunya kalau tidak salah. Dia waktu masuk di pelayanan, dia nggak makan. Dia tidak punya satu koneksi. Tapi di satu titik, dia mengalami satu hal, kehidupan yang benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Itu yang melatih dia punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, makanya di sini ada Reni Sinta Sitorus. Ya, ini termasuk anak rohani mama saya. Nah, salah satu ini orang yang suka berdoa. Kalau berdoa lupa, bahasa kasar saya gini, lupa injak bumi. Mamanya sama anaknya sama. Kalau udah berdoa berjam-jam. Saya bisa katakan seorang pendoa adalah dia punya jam terbang sehari 8 jam. Saya tidak punya 8 jam. Nah ini tadi yang WL kesaksian suaminya, katanya dia bilang gini, kalau udah doa nggak bisa lepas kalau belum 6 jam. Waduh, itu duduknya gimana itu? Berdiri atau berlutut atau tiarap, ya? Karena reaksi seorang yang jatuh cinta kepada Tuhan punya reaksi macam-macam. Saya tidak bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan lama-lama. Saya paling berdiri, saya cuma deklarasi. Atau kalau lagi saya suka dengan Tuhan, ya saya tiarap. Itu dia. Makanya jatuh cinta itu diekspresikan dalam 5 bahasa. Kata cinta, ya, kata pujian yang dengan tulus. Aku sayang kamu, terima kasih, maafkan saya. Ini nggak ada di tipe saya ini. Ini bukan karakter saya. Jangan harap setiap yang ada berjumpa dengan saya bilang terima kasih, I love you. Aduh itu jijik bagi saya, kan itu bukan karakter saya. Tapi saya belajar ya, menyatakan terima kasih atau I love you. Makanya kadang ya orang akan tergelitik. Contoh podcast kemarin kan, saya cuma iseng doang kok intermezzo. Tim saya ketawa yang ngakak, ketahuan banget saya dibully. Kenapa? Nggak pernah dia mendengar kata saya, kalau saya ketemu cowok ganteng begini saya mau. Yang penting apa? Tinggi. Masalah dia punya duit, nggak punya duit, relatif. Tim saya kakak. Nggak apa-apa. Menyenangkan orang di sekeliling itu dengan luconan, ya itu nggak masalah. Karena yang di podcast itu sudah meneteskan air mata. Orangnya ganteng, tapi apa? Sisi gelapnya belum beres. Ya. Nah, mengucapkan kata terima kasih, I love you, dan maafkan saya. Kalau maafkan saya pasti akan berusaha. Tapi bilang I love you, terima kasih, itu saya jarang sekali. Kadang kalau orang bilang
Saya tolong Bu, terima kasih ya. Apaan sih? Saya gituin. Itu tipe yang saya. Karena saya bukan orang yang suka sentimental, ya. Tapi kalau suka lagu-lagu yang sentimental, romantis, ya. Jadi di saat juga kita melihat quality time, ya, waktu yang berkualitas dalam bahasa kasih itu penting. Biasakan punya satu hal, hubungan pertemanan atau hubungan suami istri yang baik. Makanya kan sering sekali tuh Randy Sinta Sitorus kalau dia lagi podcast di Facebook, Instagram, kalau saya muncul disebutin tuh kriteria saya seperti apa. Cuma saya geli, saya ngegelitik, aduh ini bukan tipe saya, ini diginiin gitu tuh. Tapi kan kalau orang kan demen, kamu cantik, tapi kan terpesona, gayanya beda. Bahkan butuh pengakuan, rambutku gimana katanya. Semua orang butuh pengakuan kan, saya nggak butuh kok. Tapi ya apa boleh buat dikata? Kenapa? Orang butuh sesuatu hal disanjung. Nah, cinta kasih ditandakan dengan apa? Memberi atau menerima hadiah. Ya, makanya saya kalau orang mau datang atau orang mau datang ke saya, selalu orang kasih hadiah, pemberian, macam-macam pemberiannya. Paling saya terima. Saya lupa lagi bilang terima kasih. Saya lupa bahasa kasar gini, sering-sering bahagia gitu kan, karena saya lupa. Ya, makanya di dalam kita menerima sesuatu hadiah, berarti kan orang ini apa? Merasa kita diberkati. Nah, berasa disentuh fisiknya. Nah, kenali setiap karakter orang-orang di sekeliling kita. Ini yang kadang menjadi konflik dalam satu hubungan. Kadang saya mengukur orang, saya ulang lagi ya, dengan duit. Ada orang yang jujur, ada orang yang nipu. Ada orang yang soroyal tapi bukan uangnya. Nah itu yang repot kan. Makanya ada juga yang orang dominan. Contohnya, kerjanya ngatur tapi tidak punya tindakan. Saya mau membuat satu hal pelayanan dimanapun, saya tidak mau dilayani, lebih baik apa? Saya melayani. Makanya orang akan lihat setiap kreativitas, keterampilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya cekatan. Nggak usah harus diomongin, tapi saya punya sikap. Nah, banyak setiap kita, kadang kita tidak memiliki itu dalam setiap kehidupan. Tapi poin yang ketiga, menerima dan bersyukur atas kekurangan dari setiap kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau orang itu tidak berubah, kalau orang itu berubah, tinggalkan. Daripada nanti apa? Karakter lama kita itu muncul. Nah itu kan repot. Makanya di ayat penutup Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Di ayat ke-14-nya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi jatuh cinta di setiap hari adalah menjaga satu hal, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Jadi biarlah firman pada hari ini menjadi satu hal kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kuati Tuhan mau katakan dalam hidup seberapapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan mau katakan buat Kuati, jangan takut, jangan gelisah. Tuhan akan membuat sesuatu dalam setiap kehidupanmu yang kejadian pahit tidak akan lagi terkenang dalam hidup. Karena kasih yang daripada Tuhan yang menjamah dan memberkati hidup. Haleluya. Amin. PRG 24. Ya, Tuhan katakan cuma begini. PRG 24 bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar dengan apa yang dalam setiap kehidupan. Kalau punya keyakinan untuk segala apapun yang engkau lakukan, ya, engkau tidak akan mengalami satu hal, kesia-siaan dalam hidup. Oke, engkau akan melihat, ya, bagaimana engkau punya sesuatu hal yang berbeda. Engkau punya paradigma yang jelas. PRG 24. See you, God bless you.
minta doakan Budi. Ada yang namanya Budi tadi minta Siapa? sebentar. Mana nih? Ada yang namanya Budi tadi minta didoakan. Aduh, mana nih? Terlalu tinggi ini. Minta didoakan apa Pak? Bapak Budi. Suami saya minta didoakan sakit. Tadi ada yang namanya Budi. Coba tadi yang di TikTok tulis minta didoakan suaminya. Boleh chat ulang lagi. Jauh. Jauh sekali. Kau tunjukkan. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapakku setia. Tuhan, kami berdoa buat Pak Budi, suami dari Ibu Puji. Oleh kuasa nama Bapak Yahweh, terjadi kesembuhan yang dahsyat. Diberkati Pak Budi, biar apapun kelemahan dalam tubuhnya hari ini, oleh kuasa bilur-bilur nama Bapak Yahweh, terjadi mujizat. Yang kami tahu, Engkau adalah Tuhan penyembuh. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub melimpah dalam setiap kehidupan. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara. Kau berkati setiap kami yang di sini, live maupun secara ulang. Engkau dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau yang kami tinggikan. Bila cinta kami kepada Engkau tidak akan pernah lupus, tidak akan diukur dengan segala apapun. Diberkati Menara 20 di Semarang. Diberkati Papua Suntok yang sudah menjadi saluran berkah di tempat ini. Biar apapun kesehatannya, biar apapun yang dikerjakan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Diberkati ketiga anaknya, diberkati mantu, cucu dan keluarga besar, diberkati karyawan, diberkati staf dan kolega-koleganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemimpin bangsa kami Indonesia. Roh takut akan Tuhan, kepemimpinan yang daripada Engkau turun di atas Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Diberkati rakyatnya, diberkati keluarganya. Indonesia Shalom. Dan kami berdoa buat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati dan gubernur. Kami berdoa para menteri, kami berdoa para panglima darat, udara, laut dan kepolisian. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada. Hikmat takut Tuhan, kekuatan pengurapan-Mu melimpah bagi setiap mereka. Amin. Kami berdoa, mengangkat tangan di hadapan kami, minta berkat daripada-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dipegang disentuh kedua tangan kami ke depan, dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita ada pengumuman. Setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam kami mengadakan acara worship night di tempat ini, Menara Doa Pons Peduli Semarang, samping Hotel Po Mall Paragon. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara yang tinggal di kota Semarang untuk datang ke acara worship night. Jika saudara-saudara berada di luar kota Semarang, bisa mengikuti worship night di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Lasma Siaturi. Dan yang kedua, Adonai mempunyai program podcast ABLM
Bagi saudara-saudara yang mau mengajukan pertanyaan dapat mengirim ke WA 0877 8826 0871. Saudara-saudara bisa melihatnya episode-episode ABLM sebelumnya melalui channel YouTube Lasma Sianturi. Jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman. Terima kasih. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Kau terindah. Kau terindah. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah pada minggu hari ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.